Bab 388, Kemenangan, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Klan Hati Singa. Keturunan termasyur dari Great Vermouth. Prajurit terhebat di benua itu. Itu adalah keluarga yang diimpikan oleh setiap calon ksatria untuk melayani. Secara alami, para ksatria keluarga Hati Singa sangat tangguh. Ordo ksatria-ksatria Singa Putih adalah sekelompok ksatria yang melayani langsung di bawah cabang utama keluarga Hati Singa, yang terdiri dari individu-individu yang keterampilannya terlalu luar biasa untuk menjadi prajurit belaka dari satu keluarga. Selain itu, jumlah mereka juga sebanding dengan urutan ksatria dari kerajaan terhormat. Ksatria Singa Hitam ada sebagai entitas terpisah dari ksatria Singa Putih. Berbeda dengan White Lion Knight, Black Lion Knight hanya terdiri dari anggota keluarga Lionheart. Beberapa tahun yang lalu, Black Lion Knight telah menjadi sekelompok elit terpilih yang berjumlah kurang dari 100. Namun, setelah pemberontakan di dalam Black Lion Castle, mereka mengalami reorganisasi substansial, dan barisan mereka membengkak. Astaga, kata Stroud yang kedua keras-keras. Matanya membelalak keheranan. Bahkan pada hitungan sepintas, jumlah prajurit milik keluarga Lionheart melebihi jumlah ksatria naga putih Kekaisaran Kill. Itu adalah kekuatan luar biasa yang, jika memberontak, bisa menantang tidak hanya Kekaisaran Kill tetapi bahkan Kekaisaran Suci juga. Apakah mereka selalu memiliki nomor seperti itu? Tanya Stroud kedua. Sepertinya mereka telah membawa setiap kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Saya melihat sekitar 100 tanpa lambang singa putih, dan mereka mungkin ksatria magang, jawab Alcester. Itu seperti yang disimpulkan Alcester. Gillett segera mengumpulkan seluruh kekuatan keluarganya setelah mendengar berita tentang Iris menjadi Raja Iblis di Laut Selatan dan penaklukan berikutnya oleh Eugene Lionheart. Dia meninggalkan minimal untuk menjaga Black Lion Castle. Bahkan para tetua yang sudah lama pensiun mempersenjatai diri dan mengikuti panggilan cabang utama. Selain itu, bukan hanya ksatria magang dari ksatria Singa Putih yang dimobilisasi, tetapi juga mereka yang berasal dari garis agunan keluarga yang belum dilantik menjadi ksatria Singa Hitam. Gillett, juga, telah mengambil langkah-langkah terhadap keadaan yang tidak terduga. Meskipun tampaknya tidak mungkin bahwa itu Raja Iblis penahanan akan mengganggu, tidak mungkin untuk mengetahui dampak apa yang akan mengikuti penaklukan Raja Iblis pertama dalam 300 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana reaksi Helmut. Apakah perbatasan kita aman? Stroud II bertanya setelah berdeham. Keluarga Lionheart menikmati beberapa hak istimewa dari Kekaisaran Kill. Sebagai imbalannya, keluarga Hati Singa menawarkan beberapa hal, salah satunya menjaga perbatasan paling selatan Kekaisaran, Pegunungan Uklas. Iya, kami mempertahankan kekuatan yang diperlukan untuk menjaganya tetap aman, jawab Gillett. Tidak perlu khawatir di depan itu, Ivatar, yang berdiri di kejauhan, menyela. Dia mendekat dengan langkah panjang, lalu membungkuk sedikit kepada Kaisar dan Gillett. Saya kepala suku Zoran, Ivatar Jahaf, kata Ivatar. Gagasan bahwa orang barbar hutan dapat berbicara dengan lancar mengejutkan Stroud yang kedua. Dia menganggap Ivatar dengan alis terangkat. Sudah lama, jawab Gillett. Dia mengenali Ivatar. Meskipun singkat, mereka bertukar salam ketika Ivatar terakhir mengunjungi perkebunan Lionheart. Selain itu, belum lama ini, Ivatar telah mengirimkan sejumlah besar rampasan dari perang ke rumah Lionheart. Kami belum mengendalikan seluruh hutan dari kekacauan, tetapi kami telah mengirim prajurit ke perbatasan di pihak kami. Hampir tidak akan ada pergerakan dari hutan samar melintasi Pegunungan Uklas, Ivatar menyatakan dengan percaya diri. Meskipun bukan jaminan mutlak, kata-kata seorang kepala suku di ambang penyatuan hutan besar memiliki bobot yang signifikan. Stroud II merasakan ikatan mendalam antara Ivatar dan keluarga Lionheart dan menyusun ekspresinya. Dia mungkin tidak menyukai kepala muda atau orang biadab, tetapi perasaan pribadi harus disisihkan untuk kekaisaran. Terima kasih atas kerjasamanya. Meskipun kami bertemu hari ini di tempat seperti ini, kami tidak berkumpul hanya untuk diskusi semacam itu. Kepala Ivatar, setelah masalah hutan selesai, mari kita secara resmi bersidang untuk diskusi, saran Stroud II dengan sungguh-sungguh. Seharusnya tidak butuh waktu lama, jawab Ivatar sambil tersenyum. Mengingat perjalanan panjang yang kalian semua lakukan, saya sarankan. Daripada berdiri di sini, kita harus pindah ke dalam ruangan. Osiris mencoba menenangkan hatinya yang terkejut dan memberi isyarat kepada semua orang di dalam sekali lagi. Kecuali kalajengking pasir Nahama, ordo ksatria terbaik di benua itu berkumpul di satu tempat. Selain itu, taman istana kerajaan dipenuhi dengan penguasa kuat yang dapat dengan mudah mengabaikan otoritas keluarga kerajaan Simuin. Lebih dari 1000 dikumpulkan, tapi itu tidak bisa dianggap hanya 1000. Bahkan sebagian kecil dari mereka bisa menggulingkan Sudoru, ibu kota Simuin, dan merebut istana. Semakin Osiris menyadari fakta yang tidak dapat dipercaya ini, semakin dia merasakan ketakutan yang tenggelam. Meskipun dia mendesak mereka sambil berkeringat dingin, tidak ada satu jiwa pun yang bergerak. Dengan risiko tidak sopan, saya harus bertanya, seorang pria muda dengan pedang besar berbentuk salib di punggungnya melangkah maju sambil berbicara. Dia adalah seorang anak laki-laki dalam penampilan, tampaknya terhambat dalam pertumbuhan. Namun demikian,
ia memegang posisi komandan Blood Cross Knights of Eurus, ordo ksatria terkuat dari Kekaisaran Suci. Namanya Tentara Salib Rafael Martinez, dan mata mudanya tidak bersinar saat dia menatap tajam ke arah Osiris. Apakah Simuin menyembah kejahatan? Tanya Rafael, tampak tiba-tiba. Apa maksudmu? Jawab Osiris dengan tatapan tidak percaya. Apakah kamu berduka atas kematian Raja Iblis? Tekan Rafael. Kenapa ini tiba-tiba? Osiris benar-benar terperangah. Yang mulia, saya bertanya apakah Anda dan keluarga kerajaan Anda sesat, Rafael bertanya terus terang. Dia tidak ragu sedetik pun dalam menyampaikan kata-kata yang mengejutkan. Rahang Osiris jatuh pada tuduhan terang-terangan dan tidak masuk akal itu. Apa yang kamu bicarakan? Dia bertanya dengan tidak percaya. Osiris benar-benar terkejut. Seandainya ada ksatria lain, dia akan marah. Tapi identitas Rafael sebagai komandan Blood Cross Knight menahannya. Paus memperhatikan mereka dengan saksama, yang hanya menambah tekanan besar. Bukankah Yang Mulia memutuskan pembentukan satuan tugas yang mengalahkan Raja Iblis? Tanya Rafael. Itu. Namun wajahmu penuh dengan kecemasan, lanjut Rafael, bahkan tidak membiarkan Osiris berbicara. Itu karena Yang Mulia pasti sudah mendengar berita kematian Raja Iblis jauh sebelum kami tiba. Kami mengamati warga Simuin saat kami melakukan perjalanan ke istana. Mereka dengan gembira mempersiapkan perayaan untuk menghormati penaklukan, kata Rafael. Itu. Kalau begitu, mengapa istana kerajaan Simuin begitu sunyi? Eugene Leonhardt, pahlawan yang dipilih oleh cahaya, telah mengalahkan Raja Iblis. Mengapa tidak ada sukacita di istana ini? Tanya Rafael. Rentetan pertanyaannya tanpa henti, dan dia berbicara tanpa istirahat. Osiris ingin membalas di setiap kesempatan, tetapi omelan Rafael yang terus-menerus tidak memberinya kesempatan. Saya mengakui pertanyaan saya mungkin kurang ajar. Namun, kurangnya sukacita Yang Mulia menimbulkan pertanyaan. Dan itulah mengapa saya harus bertanya. Apakah Anda, mungkin, berduka atas kematian Raja Iblis? Apakah Anda menyembah Raja Iblis penahanan yang memerintah Helmut? Apakah seluruh keluarga kerajaan terjerat oleh kejahatan? Rafael menekan sambil mengambil langkah maju lagi. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Meskipun tubuhnya kecil dan awet muda, mata Rafael berkobar dengan semangat yang didorong oleh imannya yang dalam. Klaim seperti itu tidak masuk akal. Raja Osiris akhirnya berhasil membalas. Lalu, Paus Aeurius yang sekarang berbicara, menawarkan senyum baik hati dan menelusuri simbol kesucian di dadanya. Mari kita bersama-sama menyiapkan resepsi akbar untuk kembalinya pahlawan. Osiris menatap dalam keheningan tertegun saat situasinya berubah secara tak terduga. Saya tidak datang jauh-jauh ke negara ini untuk obrolan kosong di dalam tembok istana Anda. Bukankah itu benar untuk semua orang yang ada di sini? Aeurius bertanya sambil melihat sekeliling. Salah satu alasan semua orang membawa pasukan elit mereka adalah untuk melawan gerakan tak terduga dari Helmut. Namun, itu bukan satu-satunya alasan. Penakluk Raja Iblis adalah pahlawan yang dipilih oleh cahaya, Eugene Leonhardt, dan orang suci, Christina Rogeris. Paus memiliki rencana besar untuk mempublikasikan prestasi besar ini ke seluruh dunia. Dia akan menyatakan rahmat nyata dan kehadiran cahaya di dunia. Penyihir kami akan menyiapkan kembang api, kata Raja Daindolf dari Arot, memanfaatkan keheningan sesaat sebagai kesempatan. Sejujurnya, Daindolf juga tidak berniat terlibat dalam dialog panjang dengan kaisar atau paus di dalam batas-batas istana. Jika ada pekerjaan berat yang harus dilakukan, katakan saja, kata Aman sambil tertawa, bukan hanya aku, tapi juga taringnya. Mereka pada dasarnya tidak berguna kecuali itu menyangkut kekuatan kasar. Dari saat Paus menyebutkan resepsi, suasana langsung bergeser. Diskusi meletus mengenai persiapan festival. Osiris merasa terpojok. Dia tidak lagi dalam posisi untuk menolak siapapun dari perayaan. Dia tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak berpikir untuk merayakannya karena betapa waspadanya dia terhadap Helmut. Itu terutama benar dengan Rafael melotot padanya, matanya masih terbakar dengan intensitas yang mengerikan itu. Rasanya seolah-olah dia siap untuk mengayunkan pedang besar berbentuk salib segera setelah Osiris bahkan menghembuskan kata Helmut. Kami akan melakukan semua tindakan keamanan yang diperlukan. Osiris akhirnya berhasil setelah beberapa saat dia menyeka keringat dingin. Seperti yang telah mereka lakukan dengan keberangkatan mereka, kelompok itu menggunakan sihir untuk mempercepat perjalanan mereka. Akibatnya, waktu tempuh berkurang lebih dari setengahnya. Sungguh tontonan, kata Eugene dengan tangan disilangkan di atas tiang. Pulau utama Simuin, Pulau Segor, mulai terlihat. Bahkan dari jarak ini, semangatnya yang ramai terlihat jelas. Selama perjalanan, mereka pernah bertemu dengan kapal militer dan kapal dagang Simuin. Semua menggembar-gemborkan persiapan untuk perayaan besar di Sedor saat mereka menembakkan meriam perayaan ke langit untuk memberi hormat kepada para pahlawan. Kapal-kapal militer bahkan mengumpulkan awak mereka di geladak dan menyuruh mereka memberi hormat dengan teriakan kesetiaan. Terasa seperti masa lalu, bukan? Siena terkikik setelah terbang ke arahnya. 300 tahun yang lalu, setelah mengalahkan Raja Iblis pertama, mereka sempat kembali ke benua untuk beristirahat dan memasok kembali. Kerajaan Zervin, sekarang anggota aliansi anti-iblis, telah membuka gerbang kotanya sebagai sambutan besar bagi para pahlawan.
Apakah kamu ingat bola istana? Sienna berkata dengan senyum pahit saat dia menyelami ingatannya. Dunia telah putus asa 300 tahun yang lalu dan tidak menaruh banyak harapan pada Vermont dan rekan-rekannya, terutama karena iblis dan Raja Iblis jauh melampaui kekuatan manusia. Namun, melawan segala rintangan, Hiro dan rekan-rekannya telah kembali setelah membunuh Raja Iblis. Meskipun Raja Iblis berada di peringkat terendah, faktanya tetap bahwa itu mereka telah membunuh salah satu musuh paling tangguh di dunia. Itu adalah secercah harapan di era yang dibayangi oleh keputusasaan. Para bangsawan itu kembali pada masa itu. Mereka selalu mengudara. Mereka sangat ingin dikaitkan dengan kami. Ingat bagaimana mereka memburu kita hanya untuk berbagi tarian. Sienna berkomentar. Ya, saya ingat. Ada barisan wanita bangsawan yang ingin berdansa denganku saat itu, sindir Eugene. Kau pikir itu berbeda bagiku? Balas Sienna. Itu sebabnya aku berdansa denganmu, kata Eugene. Saya, terlalu banyak pekerjaan untuk menolaknya, jadi bagaimana kalau kamu dan aku hanya berdansa satu sama lain? Apakah kamu sudah mabuk? Sienna telah menamparkan Eugene setelah mengatakan itu. Eugene terkekeh saat mengenang momen itu. Memikirkan kembali, kamu benar-benar tidak tahu cara menari sama sekali, kata Eugene. Bagaimana saya bisa menjadi baik ketika saya belum pernah menari sebelumnya? Dan apakah kamu pikir kamu menari lebih baik? Balas Sienna. 3 abad yang lalu, Hamel adalah seorang petani dan telah menjalani kehidupan sebagai tentara bayaran. Menari bukanlah keterampilan yang diambil di sepanjang jalan. Demikian juga, tumbuh di tengah-tengah elf di hutan, Sienna tidak pernah diajarkan menari. Sekarang, aku menari dengan cukup baik, Eugene menyatakan dengan percaya diri sambil membusungkan dadanya. Menjadi Leonhard berarti dia berasal dari salah satu keluarga bangsawan paling bergengsi. Dengan demikian, Eugene dilatih dalam seni dan etiket bangsawan sejak usia muda. Ini termasuk menari di Grand Ball. Aku masih tidak bisa menari, jawab Sienna sambil melirik Eugene. Selama berada di Arot, Sienna jarang menghadiri pesta. Dan pada kesempatan langka ketika dia melakukannya, bukan karena dia ingin, dia tidak pernah menari. Tidak masalah. Saya penari yang baik. Saya memimpin dengan baik. Pegang saja tanganku dan ikuti, Eugene berbicara tanpa banyak berpikir, tetapi kata-kata itu berdampak besar pada Sienna. Matanya membelalak karena terkejut. Dia secara naluriah melangkah mundur, bibirnya sedikit terbuka seolah bertanya, apakah kamu memintaku untuk menari sekarang? Dia dengan cepat menenangkan diri dan menutup mulutnya. Dia tidak ingin menawarkan Eugene kesempatan untuk dengan canggung membuat alasan dan membantah kata-katanya. Itu tidak mungkin terjadi, Sienna memutuskan pada dirinya sendiri. Dia mempertahankan sikap tenangnya dan mengambil tempatnya di samping Eugene. Sementara itu, kapal mereka mendekati pulau, dan persiapan untuk berlabuh sedang berjalan lancar. Boom! Sebuah meriam perayaan ditembakkan dari kota. Kembang api ajaib yang cemerlang menerangi langit bahkan di siang hari bolong. Satu demi satu, meriam mewarnai langit sementara penyihir mengarahkan api untuk membentuk huruf di langit. Untuk pahlawan Eugene Leonhard dan Sienna yang bijaksana. Eugene memejamkan mata, memilih untuk tidak membaca tampilan besar. Meski begitu, huruf-huruf itu terus terbentuk di udara. Paus ada di sini, Christina mengamati, matanya menyipit ke pelabuhan yang dihias. Barisan ksatria suci berdiri dalam formasi, dengan Paus tampak di antara mereka. Di antara yang paling menarik perhatian adalah puluhan Battle Clerics, unit elit, Graceful Radiance. Setiap anggota telah dipilih sendiri oleh Anise dan Christina dan dilatih oleh Raphael. Saya melihat permainan mereka sekarang. Mereka ingin memamerkan kehebatan Graceful Radiance dan menunjukkan apa yang telah disiapkan Yuras untuk Sein, renung Anise. Graceful Radiance adalah kelompok terpilih dalam Luminous Covenant. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang fanatik yang bersedia membuang hidup mereka pada kata-kata pahlawan dan orang suci. Jumlah mereka masih terbatas, tetapi pada saat perang, mereka akan berlipat ganda berkali-kali. Mereka tidak dimobilisasi selama pertempuran melawan Raja Iblis Fury, tetapi suatu hari mereka akan dimobilisasi. Kehidupan mereka sendiri akan memicu serangan terhadap Babel. Ciel menelan ludah sambil menatap pelabuhan. Ada banyak orang yang terlihat. Itu adalah tampilan kekuatan penuh Leonhardt. Melihat anggota keluarganya membuat jantung Ciel berdebar kencang. Ayah kita ada di sana, gerutu Eugene sambil mengambil tempatnya di samping Ciel. Di samping Gillette berdiri Gerhard, yang mengenakan pakaian formal dan bahkan bersenjatakan pedang. Eugene terkekeh dan berbisik kepada Ciel, ayahku. Dia mungkin lupa bagaimana cara menggunakan pedang itu. Ciel tidak menanggapi. Kenapa kamu begitu tegang? Eugene dengan ringan menepuk bahu Ciel. Mungkin aku seharusnya memakai penutup mata, gerutu Ciel sambil cemberut. Mata kirinya memiliki warna yang berbeda, dan dia merasa sangat sadar akan hal itu. Idiot, itu akan menarik lebih banyak perhatian, kata Eugene. Akan sangat bagus jika sihir bisa mengubahnya. Dia sudah melakukan beberapa upaya, tetapi bahkan sihir Sienna tidak dapat mengubah warna Demoneye. Selain itu, mengubah mata kanan agar sesuai dengan kiri membuat kedua mata tampak terlalu kusam dan bahkan lebih mencolok. Berdiri tegak, gumam Charmaine sambil meletakkan cerutu di mulutnya. Dia berdiri tegak di samping mereka.
Kamu telah kembali setelah mengalahkan Raja Iblis. Kaisar dan Paus berdiri di sana untuk menghormati dan merayakanmu. Dia mengalihkan pandangannya ke Yujin, kamu, singa hitam, hati singa Yujin. Yujin menatapnya tanpa suara. Lihatlah ke langit, perintah Charmaine, membengkak dengan bangga saat dia menatap ke atas. Setelah itu, Yujin mendongak untuk melihat. Pahlawan Yujin Lionheart. Di atas huruf-huruf ajaib yang bersinar, lambang keluarga hati singa sedang dicat. Hati singa agung, Charmaine menyatakan dengan penuh semangat. Dia membenturkan sisi kiri dadanya, tempat lambang keluarga berada. Yang agung, Yujin Lionheart, katanya. Mulut Yujin ternganga pada saat ini. Singa hitam besar. Yujin terbatuk, hampir tersedak rasa malunya sendiri. Tidak peduli berapa kali dia merenung, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Charmaine sengaja menggodanya.